Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dalam hidup kita satu pertanyaan, yaitu, benarkah Anda menginginkannya? Benarkah Anda sungguh-sungguh menginginkannya? Adalah sebuah pertanyaan yang seharusnya perlu kita tanyakan dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar menginginkan ada perubahan-perubahan dalam hidup kita, dalam hal karakter, sifat, perilaku, ekonomi, keuangan, kesehatan, dan semua aspek dalam kehidupan kita. Karena ini akan menentukan keberhasilan harapan-harapan yang ada dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan, Lukas 17 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Garis bawahi kata, ia akan taat kepadamu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita bisa menggenapinya. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menggenapinya. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, "Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Ini adalah sesuatu yang luar biasa dari sesuatu yang kecil. Tuhan bisa mengadakan hal yang besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, milikilah iman. Percaya meski belum melihat, dan tetap berharap meski belum terjadi. Karena iman adalah dasar dan bukti untuk kita tetap setia dan tekun dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar, maka ada sesuatu yang perlu kita tambahkan untuk membangun iman itu, yaitu suatu pertanyaan dalam hidup kita. Benarkah Anda, kita sungguh-sungguh menginginkannya itu terjadi? Karena seringkali orang percaya memiliki iman, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak benar-benar atau sungguh-sungguh menginginkan apa yang diinginkannya. Percaya saja tidak cukup tanpa kita sangat-sangat menginginkannya terjadi. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa contoh yang dimaksud orang-orang yang sangat-sangat menginginkan apa yang dia harapkan kepada Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Mari kita lihat contoh yang pertama. Sakeus, pemungut cukai, mengalami pemulihan setelah bertemu Yesus. Mari kita lihat bagaimana kesungguh-sungguhan Sakeus untuk dapat bertemu Yesus, untuk dapat mengalami pemulihan dalam hidupnya. Ditunjukkan dengan usahanya menerobos kerumunan untuk mendahului mereka. Lalu dia memanjat pohon ara karena badannya pendek untuk dapat melihat Yesus. Dan saat Yesus melihat Sakeus, melihat iman percayanya, dan melihat usahanya, maka Yesus bertemu dengan Sakeus, dan Sakeus mengalami pemulihan dalam hidupnya. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, perempuan yang 12 tahun sudah mengalami pendarahan, mengalami mujizat kesembuhan setelah menjamah Yesus. Mari kita lihat kesungguh-sungguhan perempuan ini untuk dapat disembuhkan. Ditunjukkannya dengan bukan saja percaya kepada Yesus, tapi dia menerobos orang banyak yang berbondong-bondong dan berdesak-desakan mengikut Yesus. Dan saat dia menjamah jubah Yesus, maka perempuan ini mengalami kesembuhan. Demikian dalam hidup kita, percaya saja tidak cukup, tapi kita perlu menunjukkan usaha kita jika memang kita benar-benar menginginkannya itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat contoh yang terakhir
dua orang buta mengalami mujizat dapat melihat setelah dijamah Yesus. Kesungguh-sungguhan dua orang buta ini ditunjukkan dengan bagaimana dia bersusah payah mengikut Yesus dan berseru-seru kepada Yesus sampai Yesus mau mendengarkan seruan mereka. Lalu mereka dapat bertemu dengan Yesus dan Yesus menjamah mata mereka dan mereka disembuhkan. Dan mereka mengalami mujizat kesembuhan dari kebutaan mereka. Iman percaya kita saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita perlu ada tindakan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Benarkah kita sungguh-sungguh menginginkannya? Tunjukkanlah melalui tindakan dan usaha kita selain kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Bukan saja dengan percaya, tapi juga menunjukkan kesungguh-sungguhan bahwa kita benar-benar menginginkannya. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa pada pagi hari ini, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau mengadakan mujizat-Mu pada pagi hari ini, karena kami percaya dan kami benar-benar menginginkan apa yang kami doakan itu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh semua pendengar yang mendengarkan pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku tak